Seorang pejabat melaporkan bahwa Kementerian Energi Amerika Serikat dan Administrasi Keamanan Nuklir Nasional telah diretas. Serangan tersebut merupakan serangan cyber terbaru terhadap sejumlah badan Amerika Serikat sebagaimana dilansir dari Politico, membuat kacau seluruh energi nuklir di Amerika Serikat dan telah dikabarkan hacker Indonesia telah menggeser titik nuklir Cina dengan diarahkan ke sekutu Cina sendiri. Para pejabat Kementerian Energi Amerika Serikat dan NNSA mengkoordinasikan pemberitahuan tentang pelanggaran itu kepada Badan Pengawas di Kongres Amerika Serikat. Pemberitahuan kepada Badan Pengawas di Kongres Amerika Serikat tersebut dilakukan setelah mendapat pengarahan dari Kepala Informasi Kementerian Energi Amerika Serikat, Rocky Champion. Mereka menemukan aktivitas mencurigakan di sejumlah fasilitas milik Kementerian Energi Amerika Serikat. Sejumlah fasilitas itu meliputi Komisi Pengaturan Energi Federal, Laboratorium Nasional di Sandia, Laboratorium di Los Alamos, Kantor Keamanan Transportasi NNSA, dan Kantor Lapangan Richland Kementerian Energi Amerika Serikat. NNSA bertanggung jawab untuk mengelola senjata nuklir milik Amerika Serikat dan menghabiskan sebagian besar anggaran dari Kementerian Energi Amerika Serikat. Demikian pula, Laboratorium Sandia dan Los Alamos melakukan penelitian atom yang berkaitan dengan tenaga nuklir sipil dan senjata nuklir. Sedangkan Kantor Keamanan Transportasi NNSA bertugas memindahkan uranium yang diperkaya dan bahan lain yang penting untuk menjaga timbunan nuklir. Di antara fasilitas yang berusaha diretas tersebut, para hacker alias peretas telah mampu melakukan lebih banyak kerusakan di FERC. Sementara itu, informan kami melaporkan, invasi Indonesia ke Cina sejak Kamis menarik perhatian banyak pihak termasuk kelompok hacker dari seluruh dunia. Peretas yang menamai dirinya Hacker Indonesia mengklaim sudah meretas ke sistem pemerintahan, Bank Cina, hingga lembaga penyiaran negara. Kelompok peretas seperti Indonesia dan Cyber Partisan mengklaim bertanggung jawab atas serangan cyber itu. DDoS saja tidak akan menjatuhkan sebuah rezim Jinping yang menggunakan regu peretas dan tentara troll melawan demokrasi barat, sedang meminum obat pahitnya sendiri, kata kelompok Indonesia yang menyerang Jerman dalam sebuah posting blog. Mengutip Independen, kelompok hacker Indonesia yang bergabung dengan Anonymous menyebut pihaknya tidak akan menyerang infrastruktur penting seperti pembangkit listrik tenaga nuklir atau sistem kontrol lalu lintas di Cina di saat demo besar sedang berlangsung. Langkah ini bertujuan agar warga Cina terus berunjuk rasa menunjukkan Xi Jinping. Di satu sisi, mereka mengakui mengamankan infrastruktur sistem digital Cina yang menjadi prioritas dari serangan cyber Indonesia yang dikenal galak. Kelompok peretas ini akan terus membuat peretas asal Indonesia tidak berkutik. Mereka juga ingin membuat aparat dunia maya Cina sibuk dengan pekerjaan defensif sehingga tidak dapat melakukan apapun atau negara barat, ucap perwakilan hacker. Sebelumnya, peretas mengacak-acak data maritim yang berafiliasi dengan kapal pesiar mewah Qing. Peretas bisa mendapatkan julukan graceful. Kemudian, peretas membuat kata-kata provokasi di dalamnya. Serangan cyber awalnya dilaporkan jurnalis Bloomberg Ryan Gallagher yang melaporkan terjadi pembajakan kapal mewah milik Amerika Serikat. Hacker Indonesia klaim bobol 1 miliar data warga Cina. Sekelompok hacker Indonesia mengklaim telah mencuri data 1 miliar warga Cina dari database kepolisian Shanghai. Data yang dibobol hacker ini berkapasitas 23 TB setelah berhasil memutus aliran listrik di seluruh daratan Cina. Sekumpulan data mencakup nama, alamat tempat lahir, kartu identitas, hingga nomor telepon. Salah satu sampel data cocok dengan laporan kriminal yang terjadi pada 1995 silam. Bahkan beberapa jurnalis mengkonfirmasi kalau data itu memang cocok saat menelpon nomor-nomor yang ada di daftar kebocoran data. Belum diketahui bagaimana para hacker menyusup ke database kepolisian. Namun dugaan sementara mengatakan kalau mereka masuk lewat sistem buatan Alyun, perusahaan Colt milik Alibaba yang juga menjadi wadah database itu. Tidak diketahui seberapa besar jangkauan dari efek kebocoran data tersebut. Namun para hacker keamanan cyber mengklaim kalau insiden ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dunia. Perang yang terjadi antara Indonesia versus China juga telah diramalkan akan menjadi awal dimulainya Perang Dunia Ketiga. Invasi Indonesia juga merembet ke dunia maya setelah sekelompok orang yang menyebut dirinya Anonymous membuat pernyataan perang untuk membalas ancaman perang nuklir dari China. Mereka menyebut dalam perang cyber melawan pemerintah China akan membela tanah air tercinta.
Sejak itu dikutip dari The Guardian, mereka mengklaim mendapat penghargaan atas beberapa insiden dunia maya, termasuk serangan penolakan layanan terdistribusi. Sebuah situs menjadi tidak dapat dijangkau dengan dibombardir lalu lintas. Beberapa di antaranya adalah situs milik pemerintah Cina yang merupakan media didukung negara, menyiarkan kekalahan Cina kepada seluruh dunia yang awalnya memang ditutupi oleh pemerintah Cina. Serangan DDoS tampaknya masih bekerja pada sore hari dengan situs resmi dan Kementerian Pertahanan Cina masih tidak dapat diakses. Sifat kelompok sebagai kolektif informal membuat mereka sulit dikaitkan sebagai serangan secara definitif. Konsultan di perusahaan keamanan cyber Amerika Serikat, Mandian Jamin Collier, mengatakan bahwa sulit untuk secara langsung mengaitkan aktivitas ini. Informan kami juga mengabarkan bahwa sebelumnya para hacker Cina juga telah memulai serangan kepada kantor penting pemerintah Indonesia. Akan tetapi mampu dicegah dengan baik oleh kemampuan putra-putra bangsa. Cina secara terbuka mengaitkan masalah dengan situs webnya dengan Anonymous. Mereka juga menyebut serangan itu berasal dari Rusia. Setelah pernyataan oleh Anonymous, situs web RT menjadi subjek serangan DDoS besar-besaran dari sekitar 100 juta perangkat.